Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi dengan berbagai kejadian dari dalam negeri. Terdapat juga dua faktor yang menyangkut dengan kejadian dalam negeri dan luar negeri ini. Contoh, satu, faktor internal, yakni faktor yang melatar belakangi pergerakan nasional dari dalam negeri. Contohnya, perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, perkembangan organisasi, dan rasa senasib. 2. Faktor eksternal, yakni faktor yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional. Contohnya munculnya pemahaman baru di dunia Islamisme, nasionalisme, dan sosialisme. Satu, perluasan pendidikan. Program-program politik etis yang terdiri dari irigasi, transmigrasi, dan edukasi itu bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Ada beberapa penyelewengan dalam politik etis, yaitu 1. Irigasi, yaitu untuk memenuhi kepentingan perkebunan Belanda. Yang kedua, transmigrasi, yaitu untuk mengirim orang Jawa keluar Jawa. Dan yang ketiga, ada pendidikan tingkat rendah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan. Di dalam perluasan pendidikan, ada juga politik kolonial liberal yang memeras rakyat Indonesia untuk menimbulkan keprihatinan terhadap masyarakat Belanda. Theodor van Deventer menuangkan kritiknya dalam sebuah majalah De Gids atau Hutang Budi dan Kehormatan. Dua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia juga ditandai dengan momentum yang penting, yaitu dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 3. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Kaum wanita juga berperan aktif dalam berbagai organisasi sosial maupun politik. Contohnya Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis, serta pejuang kaum wanita lainnya. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara di wilayah jajahan Inggris. Muncullah pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Sedangkan di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. 1. Budi Utomo. Pada tahun 20 Mei 1908, mahasiswa kedokteran Stovia sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. 2. Sarekat Islam. Pada tahun 1991 didirikanlah Serikat Dagang Islam oleh K.H. Samanhudi dan R.F. Tirtoadisono di Solo. Tujuan utama SI adalah untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Tiga, Indisch Partij adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Louis Dekker RM, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indisch Partij dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer di AS di Pearl Harbor. Pada tanggal 11 Januari 1942,
Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan. Jepang juga menduduki kota minyak di Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang juga menduduki kota Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah itu, Jepang menyerang Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Belanda. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintah Angkatan Darat, yaitu Tentara XXB untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintah Angkatan Darat, yaitu Tentara XBI untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Dan 3. Pemerintahan Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan II untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Sayangnya, gerakan 3A ini kurang berhasil, sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik, yaitu Putra, yang didirikan pada tanggal 1 Maret dan dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer, seperti Seinendan, dibentuk pada tanggal 9 Maret dengan tujuan memberi bekal pada bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. 2. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. 2. Fujinkai. 3. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20 hingga 25 tahun. 4. Heiho dibentuk pada tahun 1943 yang merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. 5. Peta didirikan pada tanggal 3 Oktober yang merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Pergerakan Romusha. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusha dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Masyarakat terpaksa melakukan kerja rodi karena takut kepada Jepang. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusha, makanan yang mereka dapat tidak dijamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangatlah berat. Akhirnya, ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat Romusha.